welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya sedang berada di kawasan Ruko Mall Ciputra. Dan sekarang kita sedang berada di depan ATM BSI, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan review ATM BSI dan juga kita akan belajar untuk tutorial cara penarikan di ATM BSI, teman-teman. Oke, bisa langsung aja ikuti terus. Oh iya, sorry. Pause dulu, pause. Ayo ikuti terus, kita masuk ke dalam ATM BSI. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ATM BSI. Nah, BSI sendiri itu adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi sekarang kita akan melihat mesin ATM BSI dan juga kita akan coba untuk tutorial cara transfer dan cara tarik tunai di ATM BSI, teman-teman. Pertama kita masukkan kartu di tempat card di sini. Bisa dilihat. Kemudian kita pilih bahasa. Di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita langsung pilih di bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita masukkan password. Nah, setelah itu kalau kita mau tarik tunai, kita tinggal pencet di sini ada tarik tunai atau transaksi lainnya. Kemudian kita di sini disuguhkan pilihan. Kalau misalkan kita mau penarikan tidak ada di sini, tidak ada di menu pilihan ini, kita tinggal masuk ke main menu. Kemudian kita klik di sini ada tarik tunai. Nah, kalau kita ingin mengambil stroke bisa dipilih di sini opsional ya atau tidak. Kalau kita mau ambil stroke, kita bisa klik ya. Nah, di sini terdapat dua pilihan pecahan, yaitu 50.000 dan juga 100.000. Kita mau coba untuk yang pecahan 50.000. Lalu kita masukkan sejumlah nominal yang kita inginkan. Kita akan coba tarik sebesar 500.000, teman-teman. Nah, kalau dirasa nominal yang saat ingin kita tarik sudah benar, silakan langsung diklik benar. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian uang ini nanti akan ada di sini, teman-teman. Langsung aja kita ambil. Nah, kemudian stroke di sini akan keluar menunjukkan transaksi kita tadi. Nah, kalau kita ingin melanjutkan transaksi bisa klik ya, kalau tidak kita bisa klik tidak. Kalau tidak nanti kartu ATM akan keluar. Nah, karena kita ingin transfer, kita lanjutkan transaksi yaitu iya. Nah, sekarang kita ingin melakukan transfer dan kita masukkan lagi PIN-nya. Kemudian kita pilih transaksi tunai atau transaksi lainnya. Nah, tadi di sini ada pecahan untuk penarikan 100.000, 300, 500.000 dan 1 juta. Kita masuk ke main menu. Kemudian kita pilih transfer. Nah, karena kita ingin transfer ke rekening bank lain, kita pilih untuk bank lain. Nah, kali ini kita akan
transfer ke Bank BNI. Nah, Bank BNI itu kode banknya adalah 009. Nah, kemudian kita masukkan nomor rekening yang ingin kita tuju. Nah, pastikan kembali kalau nomor rekening kita dan nomor kode bank tujuan sudah benar. Setelah kita rasa sudah yakin benar, kita klik benar. Dan kita masukkan nominal yang ingin kita transfer. Di sini saya akan transfer sebesar 100.000. Lalu kita klik ya. Nah, ini adalah opsional untuk masukkan nomor referensi, boleh di skip saja. Kalau mau di skip, tinggal langsung benar. Nah, kemudian di sini akan muncul layar untuk konfirmasi transfer. Jadi dari ini adalah nomor rekening kita, nomor rekening saya, ke adalah nomor rekening tujuan kita, dan ini adalah nama dari rekening yang ingin kita tuju, dan ini adalah bank dari si pemilik nomor rekening yang ingin kita tuju, dan ini adalah nominal yang mau kita transfer. Di sebelum kita lanjut pencet ya, pastikan dulu teman-teman. Nah, pastikan dulu teman-teman di sini sudah betul, lalu kita Nah, kita tadi telah menyelesaikan transfer melalui Bank BSI, dan sekarang saya akan memberikan tips and trick bagaimana untuk kita menghindari kecurangan atau modus penipuan pada saat kita ingin melakukan transfer, atau modus-modus penipuan dalam menggunakan transaksi melalui ATM atau anjungan tunai mandiri pada bank masing-masing teman-teman. Pause dulu. Pause. Oke, tadi kita telah melakukan penarikan secara tunai, dan juga kita telah melakukan proses transfer ke beda bank. Tadi kita melakukan transfer ke Bank BNI teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti mau transfer ke beda bank melalui ATM BSI atau melalui ATM dari bank apapun, pastikan kode untuk transfer itu benar gitu, dan jangan sampai salah, dan juga pastikan nomor rekening tujuan yang ingin kita transfer dan nominal yang ingin kita transfer itu sudah benar. Nah, karena kita tadi telah melihat dari ATM BSI mesinnya gitu, dan juga kita telah melakukan proses penarikan tunai dan juga transfer. Sekarang saya ingin memberikan informasi mengenai tips and trick atau 5 cara untuk menghindari modus penipuan di mesin ATM teman-teman. Dan kali ini saya akan mengutip referensi dari
cnnnews.com. Oke, transaksi melalui mesin ATM merupakan aktivitas perbankan yang paling sering dilakukan nasabah, mulai dari transfer, tarik tunai, sampai dengan membayar tagihan. Nah, kemudian pada saat penarikan ATM dibilang cukup aman gitu, namun tetap saja ada modus kejahatan di balik itu atau di booth ATM secara langsung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang kerap menimpa para nasabah bank. Seperti pelaku kejahatan yang melakukan hipnotis ke nasabah, kemudian mengganjal mulut mesin ATM menggunakan alat skimming, kemudian menempelkan nomor call center palsu pada mesin ATM, lalu sampai modus untuk tukar uang, teman-teman. Nah, kemudian ada cara atau tips untuk menghindari penipuan di mesin ATM, teman-teman. Yang pertama, cari ATM dengan lokasi yang strategis dan pastikan di ATM tersebut terdapat kamera CCTV, teman-teman. Nah, kemudian mencari lokasi ATM yang strategis, misal suatu tempat di kantor perbankan. Nah, karena kebetulan kita ini mesin ATM-nya ada di kantor banknya BSI, cuman karena malam ini kita tutup, jadi pastikan lokasi untuk kita pengambilan uang ini di ATM ini lokasinya strategis, teman-teman gitu. Dan kemudian pastikan harus ada CCTV di situ supaya dapat minimalisir tindak pidana atau kecurangan ketika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian abaikan orang yang mencurigakan, yaitu cara hindari penipuan ATM selanjutnya bisa dengan mengabaikan orang-orang yang perilakunya kita rasa itu mencurigakan. Nah, apabila sudah terlanjur melihat, pastikan teman-teman bisa segera pergi atau mencari satpam atau security untuk dapat memberitahukan informasi tersebut dan minta untuk dijaga pada saat ingin penarikan uang di mesin ATM, teman-teman. Dan jangan pernah menanggapi orang-orang yang menanyakan identitas, dan juga biasanya ada modus minta tolong gitu dan lain-lain lah. Ada banyak modus di tempat ATM, jadi pastikan lokasinya itu aman, dan juga ketika kita rasa ada orang yang mencurigakan, silakan langsung menghindar, teman-teman, atau cari security atau satpam yang sekiranya bisa membantu kita untuk menemani kita dalam proses penarikan uang di ATM. Kemudian perhatikan booth atau mesin ATM. Nah, modus skimming termasuk yang paling sering terjadi di mesin ATM, teman-teman. Nah, sebelum bertransaksi pastikan secara detail booth ATM yang ingin kita tarik itu tidak ada benda-benda atau objek-objek yang mencurigakan, seperti kamera pengintai PIN yang tadi sudah kita lihat. Jadi biasanya di tempat kita pencet nomor-nomor tombol itu pada saat kita memasukkan PIN, itu pastikan di sisi-sisinya itu tidak ada benda mencurigakan atau kamera-kamera tersembunyi yang bentuknya itu sangat kecil, dan kalau ada itu sangat berbahaya karena dengan kamera itu oknum dapat melihat atau mengintip nomor PIN yang saat itu kita masukkan, teman-teman. Nah, kemudian jika merasa curiga pada ATM itu ketika ada benda atau objek mencurigakan, kita bisa segera melakukan pelaporan pada security atau pihak perbankan itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, kawan-kawan bisa simpan nomor call center asli banknya di masing-masing handphone teman-teman sendiri. Nomor call center yang tertera pada mesin ATM seringkali menjadi sasaran empuk bagi para oknum gitu. Mereka seringkali menaruh nomor telepon call center secara palsu di situ untuk melakukan modus penipuan ketika terjadi sesuatu pada nasabah yang mengalami kendala pada saat penarikan tunai di mesin ATM. Nah, kemudian 5, usahakan untuk tarik uang secukupnya. Menarik uang di ATM sebaiknya tariklah uang dengan nominal yang tidak terlalu besar atau secukupnya, kawan-kawan, karena jumlah uang yang terlalu banyak ketika kita tarik tunai di mesin ATM itu rentan kita menjadi sasaran untuk incaran perampokan, apalagi ketika lokasi ATM ada di tempat yang sepi dan juga tidak ada kamera CCTV ataupun security di tempat tersebut. Nah, itulah
tips and trick mengenai 5 cara untuk menghindari modus penipuan atau kecurangan ketika kita ingin melakukan transfer atau penarikan tunai di mesin ATM. Dan jangan lupa juga untuk selalu waspada karena selalu banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, yang selalu memanfaatkan celah ketika kita ini lengah gitu. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan aksi hipnotis melalui nomor telepon ataupun secara langsung. Banyak korban yang sudah terjadi atau kejadian mereka diarahkan oleh satu nomor telepon gitu, mereka ditelepon oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan misal dari satu instansi atau lembaga tertentu untuk melakukan atau menyuruh kita, mengarahkan kita untuk melakukan transfer ke nomor-nomor rekening tujuan yang ia tentukan gitu. Atau banyak juga orang yang memanfaatkan kelengahan kita ketika kita sedang narik uang tunai di mesin ATM gitu. Dan bahayanya gitu, ketika kita tidak memahami apa-apa saja yang dapat kita siasati ketika kita melakukan penarikan uang di mesin ATM, apalagi ketika kita sendiri. Nah, itulah makanya pentingnya kita untuk selalu waspada dan juga tetap berhati-hati dimanapun kita berada, terutama saat kita akan melakukan penarikan uang tunai di mesin ATM, teman-teman. Untuk tips and trick dan juga review dari mesin ATM BSI dan juga cara untuk penarikan tunai dan cara untuk transfer sudah kita lihat sebelumnya. Oke. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video pada kali ini. Nanti kita akan mereview atau melakukan tips and trick juga dari bank-bank lainnya, teman-teman. Tidak hanya di BSI, nanti kita akan coba juga untuk di bank-bank lain. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang akan melakukan penarikan uang di ATM. Terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian pencet tombol like dan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video yang lain, teman-teman. Thank you, stay tune, jangan kemana-mana, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye.